Shalom, sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan. Bertemu lagi di channel Renungan pada hari ini. Sebagai dorongan kita bersama untuk berhadapan dengan situasi sukar ketika ini, saya sangat terdorong untuk mengongsikan tentang berjaga-jaga dalam situasi sukar sebagai renungan kita bersama. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 berkata, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Amin. Sahabat dan saudaraku, pada waktu itu jemaat di kota Korintus sedang berhadapan dengan pergumulan iman yang berat, yaitu perselisihan, perpecahan, praktik penyembahan berhala, dan banyak lagi. Suatu keadaan yang boleh dikatakan sangat sukar. Ketika Rasul Paulus menyadari hal itu, dia menasihati dan menguatkan mereka agar tetap kuat walaupun di tengah situasi yang sukar. Dia juga memperingatkan mereka agar tidak perlu gentar walaupun berada di tengah situasi tersebut. Sahabat dan saudaraku, nasihat Rasul Paulus ini juga berlaku untuk kita semua ketika ini. Bukankah kita juga sedang berhadapan dengan kesukaran? Contohnya, krisis politik yang sepertinya tidak pernah berakhir. Bencana banjir yang terjadi baru-baru ini di beberapa tempat di Sabah sehingga mengakibatkan kemusnahan dan kerugian. Kes jangkitan virus COVID-19 yang semakin menjadi-jadi di beberapa tempat sehingga dikategorikan semula sebagai zona merah dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Selain itu, terjadi perbalahan di antara orang-orang tertentu di beberapa tempat sehingga menyebabkan pergaduhan. Situasi keluarga seperti telur di ujung tanduk dan sebagainya. Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, di tengah situasi yang sukar ini, kita diperintahkan untuk sentiasa berjaga-jaga. Nasihat untuk berjaga-jaga ini juga selalu Tuhan sampaikan kepada para pengikutnya. Salah satunya adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Katanya kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kata berjaga-jaga menggambarkan satu sikap berwaspada untuk menghadapi bahaya yang akan mengancam di hadapan. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Hal terpenting adalah melalui persekutuan akrab dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan saja kita mendapatkan ketenangan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Paulus juga di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata, "Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Kalau kita selalu berjaga-jaga, kita akan mampu berdiri teguh dalam iman. Maksudnya, walaupun ada musuh, kita tidak akan goyah, tidak lemah, tidak berundur, tetapi sudah bersedia menghadapinya, sebab ada perisai iman di dada, yaitu iman yang sudah dipenuhi kuasa firman Tuhan, yaitu iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus, iman yang memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi Goliat, seperti masalah besar, tekanan, penderitaan, yang sepertinya tidak mungkin dikalahkan. Berjaga-jagalah sentiasa, sebab kita berhadapan dengan peperangan setiap hari. Tidak berjaga-jaga pasti akan tenggelam dalam badai masalah. Kiranya diberkati, selamat bekerja dan beraktiviti.
Ingatlah, amalkan disiplin kendiri di tempat kerja. Elakkan aktiviti berkumpulan, amalkan penjarakan fisikal dan pakai pelitup muka. Kita juga diingatkan agar mandi sejurus pulang di rumah. Kita jaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.